Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mila Amelia dengan NIM 2101763 dari Prodi Sastra Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yaitu tentang leksikostatistik bahasa Minang dialek Pariaman dengan bahasa Minang dialek Solok. Yang pertama yaitu abstrak. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting bagi manusia karena dengan bahasa manusia dapat mengetahui informasi yang dibutuhkan. Selain itu, dengan bahasa manusia juga dapat menyampaikan ide dan gagasannya. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang luas memiliki Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang memiliki luas bahasa yang sangat majemuk. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemajemukan ini, tercermin dari variasi bahasa yang dimiliki masyarakatnya. Bahasa daerah di Indonesia memiliki berbagai ragam variasi bahasa sehingga muncul banyak dialek. Metode dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menghitung hasil persentase kekerabatan, sedangkan metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan hasil penelitian. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data berupa observasi, penentuan objek, wawancara, perekaman, transkripsi, dan identifikasi data. Sumber data berupa dua informan. Data penelitian ini berupa 200 kosakata dasar Swadas. Hasil penelitian leksikostatistik bahasa Minang dialek Pariaman dengan bahasa Minang dialek Solo adalah dialek dari suatu bahasa atau language dengan presentasi kekerabatan 88% dengan kata kunci leksikostatistik dialek Pariaman dan Solo. Selanjutnya itu pada bab 1 pendahuluan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting bagi manusia karena bahasa manusia dapat mengetahui informasi yang dibutuhkan. Selain itu, dengan bahasa manusia juga dapat menyampaikan ide dan gagasannya. Bahasa muncul dan berkembang akibat adanya interaksi antar individu dalam suatu masyarakat. Selain untuk mengekspresikan diri, bahasa juga digunakan sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial antar manusia dalam mengembangkan peradabannya. Jacobson dalam Chair menyatakan bahasa bersifat dinamis karena dalam bahasa terdapat perubahan suatu kata atau bertambahnya bahasa baru berdasarkan tujuan tertentu. Pada tahun 2004 halaman 16. Pada awalnya, perubahan bahasa hanya dianggap sebagai variasi bahasa, pencampuran yang tumpang tindih, dan bahkan dianggap tidak dapat diamati. Namun, perkembangan dan perubahan bahasa terus-menerus terjadi sehingga terdapat cabang ilmu bahasa yang mempelajarinya. Cabang ilmu bahasa ini mempelajari perkembangan bahasa dari satu masa ke masa lain dan mengamati perubahan serta mencari tahu sebab akibat perubahan bahasa tersebut. Cabang ilmu bahasa ini adalah linguistik historis komparatif atau LHK. Linguistik historis komparatif menurut Keraf adalah cabang ilmu yang bahasa mempersoalkan bahasa dalam bidang waktu serta perubahan-perubahan unsur bahasa yang terjadi dalam bidang waktu tersebut. Pada tahun 1984 halaman 22. Verhaar dalam Suhardi tahun 2013 halaman 25 menyatakan kajian linguistik historis komparatif ini dapat dikelompokkan ke dalam kajian linguistik sinkronis dan linguistik diakronis. Metode komparatif dapat diterapkan pada bahasa yang telah memiliki naskah tulis, aksaranya, dan pada bahasa lisan yang belum mengenal sistem tulis atau aksara. Untuk dapat melakukan satu telaah historis komparatif yang cermat, maka pada awalnya harus memiliki naskah-naskah tertulis dari dua atau lebih bahasa yang hendak dibandingkan secara historis dengan tujuan tertentu.
yakni perumpunan bahasa, penemuan, dan prekonstruksian bahasa purba yang menurunkan bahasa-bahasa tersebut, dan memungkinkan menentukan arah, sebaran, serta tahun pisah bahasa-bahasa tersebut. Makin tua sebuah naskah, maka terandalkan atau terpercaya hasil rekonstruksi bunyi atau bahasa tersebut. Bahasa-bahasa yang ada bisa dibandingkan kekerabatannya, baik itu bahasa-bahasa Indonesia dengan bahasa daerah ataupun bahasa daerah tertentu dengan bahasa daerah lainnya. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan wilayah luas memiliki bahasa sangat majemuk. Kemajemukan ini tercermin dari variasi bahasa-bahasa yang dimiliki masyarakatnya. Jumlah bahasa daerah di Indonesia menurut Sugono mencapai lebih dari 746 bahasa yang dikutip pada tahun 2010. Banyaknya bahasa daerah di Indonesia ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Bahasa daerah berperan dalam memperkaya budaya negara dan menambah kosakata bahasa nasional. Salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia adalah bahasa Minang, yang digunakan masyarakat yang mendiami Provinsi Sumatera Barat. Bahasa Minang yang merupakan rumpun bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia juga memiliki berbagai macam dialek berdasarkan wilayah persebarannya, seperti bahasa Minang dengan dialek Pariaman yang digunakan oleh masyarakat yang tinggal di kota Pariaman dan dialek Solo yang digunakan oleh masyarakat yang tinggal di kota Solo. Kedua kota ini adalah contoh kota yang ada di Sumatera Barat, Indonesia. Kota Pariaman memiliki luas wilayah 73,36 km kilometer kuadrat yang identik dengan pantai dan terbagi atas 4 kecamatan. Sedangkan Kota Solo memiliki luas 58,72 km yang menampilkan berbagai variasi antara dataran dan perbukitannya. Pada penelitian ini, penulis akan membandingkan bahasa Minang dialek Pariaman dengan bahasa Minang dialek Solok untuk mengetahui kekerabatan atau leksikostatistik antara kedua bahasa tersebut yang sama-sama berasal dari rumpun bahasa Melayu dan bagian dari bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu bab 2 tentang hasil dan pembahasan. Glos atau kosakata dasar yang dituturkan oleh informan Pariaman dan informan Solo sebanyak 200 kosakata dasar akan dipasangankan untuk mengetahui pasangan kata berkerabat dan pasangan tidak berkerabat. Berikut hasil temuan data secara keseluruhan pada penelitian ini untuk mengetahui tingkat kekerabatan dengan teknik leksikostatistik bahasa Minang dialek Pariaman dengan bahasa Minang dialek Solo. Yang pertama yaitu pada pasangan kata terdapat 2 pasangan berkerabat dan pasangan tidak berkerabat. Dalam pasangan berkerabat terdapat 4 indikator. Yang pertama, pasangan identik dengan jumlah 162 data. Pasangan korespondensi fonemis dengan data 4. Yang ketiga, pasangan mirip secara fonetis berjumlah 1 data. Yang keempat, pasangan satu fonem berbeda dengan jumlah 10 data. Sedangkan pada pasangan tidak berkerabat terdapat 23 data. Total pasangan berkerabat terdapat 177 data. Total pasangan tidak berkerabat terdapat 23 data dan total keseluruhannya yaitu 200 kata. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai hasil data untuk mengetahui hubungan kekerabatan bahasa Minang dialek Pariaman dengan bahasa Minang dialek Solo. Yang pertama yaitu pasangan berkerabat. Berdasarkan tabel di atas terdapat pasangan berkerabat yang memiliki banyak indikator. Untuk menetapkan kata kerabat dalam sebuah pasangan kata, menurut Keraf pada tahun 1996,
yang dikutip pada halaman 128 dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pasangan identik adalah pasangan kata yang semua fonemnya atau bunyinya sama betul. Kata-kata yang identik di antara kedua bahasa itu dinyatakan sebagai kata kerabat atau kognat. Selain itu, terdapat pasangan yang berkerabat dengan indikator lainnya, yaitu pasangan korespondensi fonemis, pasangan mirip secara fonetis, dan pasangan satu fonem berbeda. Pasangan korespondensi fonemis adalah pasangan kosakata dasar dengan perubahan fonemis secara teratur. Ketika perubahan fonemis antara dua bahasa terjadi timbal balik dan teratur dengan frekuensi tinggi, bentuk keseimbangan antara dua bahasa dikatakan berkerabat. Pasangan mirip secara fonetis adalah pasangan harus serupa dan dianggap sebagai alofon. Jadi dapat dikatakan apabila tidak dibuktikan bahwa kata berpasangan, pasangan mengandung korespondensi fonemis tetapi mengandung persamaan fonetis dalam posisi artikulasi yang sama, maka dianggap berkerabat. Pasangan satu fonem berbeda adalah apabila ada perbedaan dalam satu fonem karena pengaruh lingkungan, akan tetapi bahasa lain tidak terpengaruh oleh lingkungan dan tidak mengubah fonemnya, maka dikatakan sebagai bahasa berkerabat. Analisis data bahasa Minang dialek Pariaman dengan bahasa Minang dialek Solo yang berisi 200 kata dasar dari kata dasar Swadas ditemukan 162 data pasangan identik, 4 data pasangan korespondensi secara fonemis dan 1 kata pasangan mirip secara fonetis serta 10 data pasangan satu fonem berbeda. Yang kedua yaitu perhitungan tingkat kekerabatan. Cara untuk mengetahui tingkat kekerabatan yaitu yang sudah tertera pada PPT dengan jumlah pasangan berkerabat dan glos ke dalam rumus. Rumusnya yaitu C sama dengan K per N kali 100%. Dalam keterangan, C merupakan persentase kata yang berkerabat, K merupakan jumlah leksikon atau kata yang berkerabat, N jumlah dari glos yang diperbandingkan atau 200 kosakata dari Swadas. Dari yang sudah dipaparkan dalam PPT dapat dilihat bahwa hasilnya yaitu 88,5%. Berdasarkan perhitungan persentase kekerabatan bahasa Minang dialek Pariaman dengan bahasa Minang dialek Solo, hasil perhitungan persentase kekerabatannya adalah 88,5%. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengetahui hasil persentase kekerabatan yaitu yang pertama dengan menghitung tingkat kekerabatan. Mengumpulkan kosakata Swadas pada bahasa Minang dialek Pariaman dengan bahasa Minang dialek Solo, lalu mengelompokkan bahasa berdasarkan pasangan berkerabat maupun pasangan tidak berkerabat. Langkah tersebut bertujuan untuk mengetahui K atau jumlah kosakata yang berkerabat dan N jumlah glos yang diperbandingkan, sehingga diketahui K bernilai 177 dan N bernilai 200 glos. Langkah selanjutnya yaitu membagi jumlah pasangan berkerabat berdasarkan glos yang digunakan. Kemudian menggunakan rumus persentase kekerabatan, maka diketahui hasil jumlahnya yaitu 88,5%. Yang terakhir yaitu pengelompokan tingkat kekerabatan. Dari hasil penelitian, hasil perhitungan persentase kekerabatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 88,5%. Sebelumnya sudah saya jelaskan dalam makalah artikel yang terdapat dalam sebuah tabel. Level kelompok bahasa dapat ditentukan berdasarkan persentase kata kerabat atau kognat. Dari bahasa-bahasa yang dibandingkan, perbedaan level kelompok dan nama kelompok oleh ahli leksikostatistik dalam linguistik historis komparatif yang dikemukakan oleh Crowley pada tahun 1987, halaman 192. Hasil perhitungan dihubungkan dengan persentase kogna
atau kerabat dalam kosakata inti dalam kategori kekerabatan. Hubungan tingkat kekerabatan bahasa Minang dialek Pariaman dengan bahasa Minang dialek Solo dikelompokkan ke dalam level kelompok dengan nama dialek dari suatu bahasa atau language. Selanjutnya yaitu kesimpulan atau bab 3. Berdasarkan penyajian atau hasil penelitian yang telah saya lakukan, eh, analisis data dan penelitian yang berjudul Leksikostatistik Bahasa Minang Dialek Pariaman dengan Bahasa Minang Dialek Solo, dapat saya simpulkan bahwa dari 200 kosakata dasar Swades ditemukan 162 pasangan kata identik, 4 pasangan korespondensi fonemis, 1 pasangan mirip secara fonetis, dan 10 pasangan satu fonem berbeda, serta 23 pasangan tidak berkerabat. Hasil dari leksikostatistik untuk mengetahui tingkat kekerabatan bahasa Minang dialek Pariaman dengan bahasa Minang dialek Solo dikelompokkan ke dalam level kelompok dialek dari suatu bahasa atau language dengan persentase kekerabatan 88,5%. Baik, sekian presentasi dari saya dengan hasil penelitian saya. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.